saya pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah masa pandemi, marilah kita selalu melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan kita mengurangi kerumunan. Memang pada saat sulit ini, mari kita pupuk kebersamaan kita, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tetangga kita, bahkan di teman-teman kita yang lain. Karena kita sebagai manusia harus selalu tolong-menolong. Baiklah, untuk mengurangi kesedihan kita bersama, kita menghibur dan menyenangkan diri sendiri kita dengan musik. Musik ini salah satu sarana kita untuk saling menjaga kebahagiaan kita. Kita hilangkan rasa susah di hati, bersenang-senang dengan musik. Kebetulan saya di sini baru belajar namanya musik, menggunakan alat musik yang bernama ukulele. Kenapa saya suka ukulele? Karena alat musik ini cukup unik, kecil ya. Kalau kita lihat sepertinya anak kandung daripada gitar Spanyol ini. Baiklah, tapi di balik itu alat musik ini mengeluarkan suara yang sangat merdu ya. Semoga guys semua menyukai alat musik ini. Kita coba lagu kedua. Biasa alat ukulele ini biasa dipakai untuk permainan musik keroncong dan musik country dan sebagainya. Kita coba untuk lagu kedua, lagu keroncong bermaksud. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Wah, Pak Dokter datang ternyata. Gimana? Saya dengar dari luar ini kok suara musiknya mendayu-dayu, bagus sekali nih. Oh, alhamdulillah. Nah, ini saya lihat nilai bakat musiknya ini sangat luar biasa sekali. Gimana cara? Saya buka masker dulu, dari tadi saya pakai masker. Kita sudah ngatur jarak ya, 1,5 meter ini. Kira-kira apakah bermain musiknya dari kecil atau kapan Pak Kadis? Ya, alhamdulillah saya bermain musik sebenarnya tidak dari kecil ya. Karena saya yang
senang main musik setelah mau tamat SMP. Kebetulan pada saat itu kita biasa ngumpul sama teman bisa main gitar ya. Nah itu akhirnya saya tertarik dan saya belajar sama teman saya itu di SMP. Setelah tamat SMP saya lanjutkan di SMA. Lalu juga di SMA kita ngumpulnya bersama teman-teman yang hobi bermain musik. Kebetulan teman saya itu senang juga main keroncong, musik keroncong. Kalau musik keroncong kan agak aneh ya untuk para generasi muda. Tapi saya lihat itu musik keroncong ini kok sangat unik. Sehingga saya timbul hasrat saya untuk belajar musik keroncong. Terutama yang saya sukai gitar keroncong sama ukulele ini saya suka. Tapi yang saya kuasai gitar. Nah, itu. Dalam perjalanan bermain musik Pak Kadis, dulu apakah ada perjalanan yang mengasihkan menjadi seorang pemain musik gitu, ataukah pemain gitar? Apakah dulu pernah ngamen atau seperti apa gitu sejarah bermain musiknya gitu? Alhamdulillah saya dulu kan lahir, besar dan sekolah di Pulau Dewata ya, sekitar saya lahir tahun 66. Setelah saya tamat SMA, pada saat SMA ya, jadi SMA juga saya ikut berkegiatan musik, terutama musik country. Musik country setelah tamat, saya lanjutkan bermain musik. Dan kebetulan dari teman-teman dari Jawa, dia mengajak ngamen. Jadi ngamen kalau di Bali kan macam-macam tempatnya, ada di Jimbaran, di Kuto, terus di pub atau di restoran. Kebetulan pada saat itu mereka menemukan pemain banjo. Jadi banjo itu gitar khas dari Amerika, lagu-lagu country. Jadi selama saya kuliah di Bali selama 7 tahun, hampir tiap malam saya bermain musik dari hotel. Saya pernah main di Putri Bali di Nusa Dua, di Hotel Hotel juga, di restoran di Swiss restoran di Bali Hyatt, macam-macam saya main di sana. Setiap malam kita menghibur para tamu. Itu sesuatu yang mengasihkan. Kami bermain musik sambil saya belajar ya. Apalagi pada saat itu kan kita kuliah di kedokteran hewan Udayana, ya nggak main-main lah, kita berat ya. Malam paginya kita kadang pada saat koas yang orang-orang konsentrasi mengikuti kegiatan koasistensi ya. Jadi saya tetap bermain musik. Nah, itu yang mengasihkan saya. Justru kita hobi ini menjadikan saya dorongan untuk bisa menamatkan kuliah saya. Alhamdulillah saya tamat kuliah meskipun agak telat sedikit ya. Kalau teman-teman ada yang menamatkan 5,5 tahun, ya saya tidak ada 6,5 tahun. Luar biasa nih Pak Kadis ini. Kira-kira dalam bermain musik ya, tentunya ada yang tempat Pak Kadis belajar, tentunya ada yang jadi panutan ataupun ada yang mengajari. Itu kira-kira siapa itu Pak Kadis? Jadi kebetulan guru saya yang mengajari saya musik itu kakak kelas saya, yaitu bernama, kalau untuk keroncong ya, kalau keroncong guru saya adalah namanya Pak Bogi Prasetyo. Dia adalah pakar keroncong yang di Denpasar. Kebetulan setelah saya bisa menguasai gitar, saya ikut bergabung di orkes keroncong Surya Muda ya. Jadi orkes Surya Muda kita bentuk dan alhamdulillah kita juga ngamen lah keliling. Jadi di Bali itu ternyata turis-turis itu sangat menyukai musik keren sekali. Saya main dari hotel satu dan hotel lain juga, saya main di restoran juga, orang-orang yang ada pesta pernikahan, pesta setelah ada Idul Fitri dan sebagainya. Nah itu saya ikut berkecimpung di dalamnya. Kalau pemain musik yang diidolakan siapa Pak Kadis? Jadi kalau pada saat itu ya, saya menyukai kalau musik keroncong Mus Mulyadi,
Tapi kalau musik country dari luar negeri namanya John Denver. Saya suka lagu-lagu keroncong country. Bahkan lagu-lagu apa juga saya suka. Kalau sekarang ini saya selain keroncong country, saya juga menyukai musik rock dan musik blues. Sekarang masih tetap eksis tentang musik blues. Saya biasa memainkan harmonika. Harmonika blues kebetulan juga saya bawa ini harmonika. Ada 12 macam harmonika dari tune ABC, D. Jadi selain bermain gitar juga bisa bermain harmonika. Ini luar biasa ini Pak Kadis. Nah, bisa dicoba bagaimana musik harmonikanya dulu Pak Kadis? Nah ini harmonika nada A ya. Biasanya kalau kita mainkan bisa untuk musik blues, bahkan untuk musik rock atau jazz juga bisa. Nah ini contoh untuk musik blues. Nah ini contoh harmonika blues. Ini ada Itu mantap sekali main harmonikanya Pak Kadis. Oke, itu Pak Kadis sudah tunjukkan cara bermain gitar, cara ukulele ya, anaknya gitar, bagaimana meniup harmonika. Nah, kita kembali, ini kan selain Pak Kadis ada sisi musik senimannya, tapi sampai sekarang Pak Dr. Hasan adalah seorang kepala dinas. Itu Pak Kadis kan dari Bali. Gimana sejarahnya kok bisa ke Lombok itu? Bisa diceritakan itu? Lulus dari kuliah kemudian langsung nyebrang ke Lombok, Pulau Lombok. Itu gimana ceritanya Pak Kadis? Jadi kami ke Pulau Lombok ini sebenarnya tidak sengaja ya. Kebetulan setelah saya kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Jadi zaman saya itu belum fakultas, masih program studi kedokteran hewan. Jadi kalau nggak salah tahun 97 ya mulai Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi setelah saya tamat tahun 92 waktu itu, saya sebenarnya bimbang antara meneruskan karir di dunia entertainment. Soalnya terus terang aja kita di Bali waktu itu kan masih sangat jaya-jayanya di Bali ya. Sangat mudah kita mencari rezeki atau uang melalui musik ya. Hanya kita bermain musik selama 2 jam, jadi kita bisa langsung mendapatkan uang. Nah itu yang daya tariknya. Nah tapi Tuhan mungkin berkehendak lain. Pada saat itu adik saya kecil menikah dengan putra Lombok yang ada di Mataram. Saya mengantar setelah saya tamat gitu. Setelah saya tamat saya antar ke Lombok, ke Mataram. Kebetulan saya jalan-jalan ke saat itu. Saya jalan-jalan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Niat saya sebenarnya tidak melamar pekerjaan ya. Karena pada saat itu saya sudah melamar di Makassar. Tapi pada saat itu saya langsung ditawarkan oleh Pak Kepala Bidang waktu itu. Dulu namanya Pak Subdin ya, Kepala Subdinas Pak Dr. Abdul Muthalib ya. Sekarang sudah almarhum. Mudah-mudahan beliau yang berkata. Amin. Akhirnya ya kami mungkin sudah yang kehendak ilahi ya. Kehendak ilahi hanya saya menetapkan untuk berkarir Lombok. Pada saat itu saya langsung ditempatkan di Lombok Timur, tepatnya di Puskeswan di Lombok. Nah, sampai selama 7 tahun setelah itu dipindah ke Puskeswan Sangker. Satu ini setelah itu dipindah ke Mas Batu. Jadi antar Puskeswan aja di pusat kesehatan. Jadi saya di lapangan selama kurang lebih ya mungkin ada 25 tahun. 25 tahun. Ya, sama kata
ya alhamdulillah kita berkarya di lapangan, kita berkreasi sambil juga bermain musik ya. Saya waktu di Puskesmas juga saya, karena di sini saya tidak punya grup ya, jadi saya bermain organ ya. Sempat saya keliling bermain organ tunggal, saya main di KLU ya, di KLU terus di Praia, apalagi di sekitar Lombok Timur. Setiap orang hajatan saya bermain di main musik organ tunggal. Ya, Pak Kades, menjalankan profesi kita sebagai dokter hewan, kita tentunya sangat mengasihkan karena sesuai dengan ilmu kita. Dan sekarang kita juga menjalankan kegiatan birokrasi di dinas ya, di dalam sebagai kepala dinas. Kira-kira mana yang lebih asik, kita menjalankan profesi kita atau menjalankan birokrasi kita di dinas? Jadi antara profesi seni sama birokrasi itu sebenarnya ada yang berbeda. Jadi kita kolaborasikan. Jadi antara seni dan birokrasi ini kan satu kesatuan. Kita menjalankan tugas, juga kita bisa menjalankan seni. Kalau seni itu kan sifatnya universal, biasanya tidak ada sekat antara bawahan dan atasan. Makanya kita dalam satu orkestra, orkestra musik contohnya. Jadi kalau satu pemain gitarnya kurang, tentu berpengaruh terhadap pemain bass. Kalau pemain pianonya agak fales, tentu berpengaruh terhadap pemain trompetnya, berpengaruh terhadap penyanyinya. Sama juga dengan birokrasi yang kita jalankan ya, pada saat kita melaksanakan perencanaan, merencanakan kegiatan-kegiatannya. Kalau masing-masing bidang ada yang pincang, tentu berpengaruh terhadap keadaan dinas secara utuh. Nah, jadi kita perpadukan antara seni dan birokrasi ya, insya Allah itu bisa sejalan ya. Makanya beruntunglah orang-orang yang senang kesenian ya. Jadi kita bisa padukan. Contoh ya, kalau saya juga dengan staf-staf yang dari sini, saya berusaha menjalankan sesuatu dengan seni. Dengan seni itu kaitannya dengan orang yang berdemokrasi ya. Ada yang mempunyai watak A, watak B, watak C, atau ya kita tampung semua lah. Karena itu bagian daripada seni dan saya anggapnya. Mungkin itu yang bisa. Ya, jadi kalau kita lihat Lombok Timur ya, secara khusus kita melihat di sini bahwa mungkin di Lombok Timur ini perkembangan musiknya mungkin Pak Kades perlu tanggapi lah, kira-kira di Lombok Timur ini bagaimana perkembangan musik, khususnya mungkin musik terkait dengan musik band atau musik yang lain-lainnya. Itu tanggapannya Pak Kades untuk perkembangan musik kita di Lombok Timur ini bagaimana? Saya dulu tahun 92 saya datang ke Pulau Lombok. Jadi yang saya datang ini bukan komunitas seprofesi saya, masa profesi dokter hewan. Jadi yang pertama kali saya datangi adalah para musisi. Kebetulan tahun 92 di sini ada orkes keroncong yang ada. Saya datangi, saya silaturahmi. Karena saya lihat kalau kita berkecimpung ya, langsung bergaul dengan seniman-seniman musik, maka kita yang ya lebih cepat kita diterima di komunitas tersebut. Kebetulan saya itu ya senang musik, jadi mereka juga bisa menerima. Jadi bahasa seni itu bahasa universal. Saya lihat perkembangan musik di Lombok ya, khususnya Lombok Timur itu luar biasa ya. Apalagi sekarang pemuda-pemuda kita, remaja kita, dari segi skill permainannya itu sangat jauh ya. Sangat jauh dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Termasuk saya ini. Nah, dulu sangat jarang pemain keyboard, sekarang sangat banyak. Dulu permainan skill gitarnya mungkin sesuatu biasa, sekarang peningkatannya luar biasa. Apalagi sekarang kan teknologi sudah masuk dan kemampuan orang itu semakin tinggi, semakin bagus. Nah itu yang saya sangat suka. Grup-grup band di sini sangat banyak, baik grup yang sifatnya modern maupun tradisional. Kebetulan beberapa kali saya ikut sebagai juri lomba musik
musik rock, musik metal, bahkan musik pop. Nah, saya ikuti juga ada lomba musik keroncong. Tapi sayangnya di sini untuk tradisional ya, musik keroncong ya, terutama musik asli bahasa Indonesia, peminatnya sangat terbatas. Itu yang saya menjadi pemikiran untuk bagaimana para generasi muda mencintai musik asli bangsa Indonesia. Ya. Tadi kita sudah dengarkan semuanya terkait dengan birokrasi, kemudian hubungannya dengan musik, profesi. Nah, ini satu yang belum kita dengar, ini perjalanan rumah tangganya Pak Kepala Dinas. Bisa diceritakan mungkin perjalanan dinasnya Pak Kepala Dinas ini bagaimana? Jadi saya hidup di Lombok, meskipun saya orang tua saya dari Jawa. Dulu orang tua saya juga pernah bertugas di Lombok, berkarir di sini sebagai pegawai Departemen Agama. Dia kebetulan juga sebagai pendiri Muhammadiyah, bahkan ketua Muhammadiyah pertama Nusa Tenggara Barat, Bapak Hafiz. Nah, saya berkarir di sini, mencari makan di sini. Ya alhamdulillah sama mendapatkan jodoh di sini, dan anak-anak tumbuh besar di sini. Jadi itu yang saya syukuri. Jadi bagaimana sekarang niat saya untuk memajukan khususnya Kabupaten Lombok Timur, ikut berkiprah, apalagi saya di sini juga sebagai kepala dinas. Jadi bagaimana dengan sektor peternakan itu kita bisa memajukan, mensejahterakan khususnya peternak, masyarakat ternak yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Itu yang saya cita-citakan. Luar biasa nih Pak Kadis cita-citanya. Jadi cita-citanya untuk musik, untuk profesi, dan untuk Kabupaten Lombok Timur yang sama-sama kita cintai. Jadi tadi Pak Kepala Dinas sudah memainkan musik. Kita sudah dengar tadi bagaimana memainkan harmoni, bagaimana memainkan ukulele, gitar. Nah, mungkin perlu nanti ada saat-saat nanti Pak Kepala Dinas memainkan gitar plus harmonika. Itu mungkin kita perlu dengar itu nanti Pak Kepala Dinas. Mungkin itu Pak Kepala Dinas bincang-bincang kita pada siang ini ya. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat. Terima kasih Dr. Tatang. Mari Pak Kepala Dinas, saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kepala Dinas. Salam, saya pakai masker dulu. Halo guys, tadi baru saja kita kedatangan tamu. Beliau adalah Dr. Tatang. Dia adalah Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. Beliau juga seorang YouTuber yang banyak tadi bertanya mengenai masalah pekerjaan, masalah musik, masalah profesi dan lain sebagainya. Yaitu menyebutkan kita pada siang hari ini ya. Tadi sudah kita coba untuk bermain musik, mungkin dan untuk kedepannya kita membuat channel khusus yang kita datangkan untuk musik yang ada di Kabupaten. Demikian guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.